Kita baca di sini bab firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mu'alif rahimahullahu taala membawakan ya bab firman Allah, yaitu innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Itulah syaitan yang menakut-nakuti wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dengan wali-wali dia, wali syaitan. Kita ditakut-takuti dengan orang kufar. Kita ditakut-takuti dengan begal, ditakut-takuti orang jahat oleh syaitan. Ditakuti oleh orang-orang kufar sehingga kita tidak berjihad. Ditakut-takuti oleh syaitan dengan orang-orang jahat sehingga kita tidak mau berdakwah, takut ini, takut itu. Itu syaitan itu. Ya. Fala takhafuhum, kata Allah. Jangan takut sama mereka, wali-wali syaitan itu. Tidak boleh takut kita. Tidak boleh takut sama orang-orang kufar yang menghancurkan Islam, menghancurkan kaum muslimin. Walaupun jumlah mereka banyak. Para sahabat nggak ada takut sama sekali dengan orang-orang kufar. Walaupun jumlah mereka berpuluh-puluh kali lipat dari jumlah kaum muslimin. Seperti di perang Mu'tah, ya, itu tidak masuk akal jumlah musuh dibanding jumlah kita. Perang Badr. Tapi sahabat tidak takut. Kenapa punya rasa takut? Punya keimanan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwasanya yang mengatur kaum muslimin, yang mengatur juga orang kufar, yaitu Rabbul Alamin, yang mengatur alam semesta. Ngapa kita takut dengan mereka? Ikuti aja apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, kuatkan iman dan juga kuatkan senjata, ya, agar musuh-musuh ini ada rasa takut kepada kaum muslimin. Tapi iman lebih penting. Keimanan lebih penting dari senjata. Tengok para sahabat di perang Badr, jumlah banyak atau sedikit? Sedikit. Senjata lebih banyak musuh atau lebih banyak kita? Banyak musuh. Menang atau kalah? Menang, karena imannya lebih kuat dari senjata mereka. Subhanallah. Tapi juga tidak boleh pakai senjata. Ya, oh sudah bambu runcing be. Yang penting iman kuat, tebok, pala. Ya, seperti itu. Zaman ini ya kita juga melihat bagaimana perkembangan mereka. Dia punya rudal, punya ini, punya itu misalnya kan. Kalau perang ya masa kita pakai bambu runcing, ya. Capala, ya. Capala. Seperti itu. Yang jelas nggak boleh takut. Nggak boleh takut kepada orang-orang kufar. Orang-orang kufar yang masuk kufar yang mereka membuat kerusakan. Orang-orang yang mereka memerangi kaum muslimin, bukan kufar yang ada di negeri kaum muslimin. Yang dimaksudnya kufar harbi. Nggak boleh takut kita dengan mereka, baik mereka menyerang ya negeri mereka atau kita yang menyerang mereka, agar Islam ini tersebar ke seluruh penjuru dunia ini. Usahakan Islam ini dipeluk oleh seluruh manusia. Yang percuma hidup mewah, ya hidup kita makmur tapi ujung-ujungnya masuk neraka. Mending hidup kita biasa tapi memeluk agama yang benar, yang sahih, yang benar-benar diperintahkan oleh Rabb yang menciptakan alam semesta ini. Ya, fa'buduhu, sembah dia semata. Tidak boleh menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita buntu katik duit, tapi Tuhannya Allah, ya ini beruntung daripada punya mobil 3, rumah 4, bini katik. Kemudian ya Rabbnya bukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ideal sebuah negeri itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negerinya makmur tapi percuma kalau Rabbnya tidak ghafur. Indonesia ini tinggal baldahnya aja dimakmurin. Rabbnya sudah ghafur, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Indonesia adalah salah satu negeri Islam terbesar di seluruh dunia. Tinggal dimakmur. Bagaimana memakmurkan negeri ini? Ya kita belajar, amalkan, tauhidkan Allah, ikuti sunnah Nabi SAW, ya maka akan kembali makmur negeri tersebut. Tengok Sabah, ya negeri Sabah sampai disebutkan oleh Allah ya tentang bagaimana indahnya negeri itu. Ya, surga, disebut surga Sabah itu. Saking indahnya, saking hijaunya, saking banyaknya buah-buah tuh tidak perlu naik lagi, tidak perlu nyolok. Nah, bayang ke coba. Tahu nyolok ya? Nyolok tuh cak mana nih? Nah, ini ya. Tidak perlu nyolok. Mawa sangke atau mawa embeng berjalan sekitar berapa meter penuh entak ke buah.
makmurnya menyekutukan Allah. Apa dia? Hitungan denget nian, hitungan jam hancur. Katik bentuk lagi. Tinggal apa? Sikok batang. Iaitu batang apa? Sidr berduri pula. Tahu sidr apa? Bidara. Tinggal di sisa kok. Dari batang segala macam, buah segala macam. Banyak. Gara-gara satu. Yang mereka lakukan. Ya apa? Tidak mengesahkan Allah Azza wa Jal. Hancur negeri itu. Kita belum cak sabak negeri kita. Biasa baik kan? Lembang ini. Sungai butek. Ya. Batang tebangi wong galo. Tinggal paling buah jambu. Jambu kelutuk itu. Jauh biji. Ini nyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kurang banyak. Ya. Ini nganyut yang kita jingok. Paling itu tuh lah kelebihannya. Subhanallah. Tidak terti lagi. Ya. Ya kita baca lagi. Fala takhafuhum. Jangan takut kepada mereka. Wa khafuni. Takut aja sama aku, kata Allah Azza wa Jalla. Di sini Allah cuma mengkhususkan takut. Takut ibadah yang dimaksudkan di sini hanya buat dia aja. Enggak boleh kepada selain dirinya. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini menunjukkan takut berhubungan dengan keimanan. Ya, karena seorang yang beriman, dia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan takut dia sama Allah, muncul keimanan tersebut. Ya, ini ada keterikatan yang sangat kuat antara takut dengan iman. Semakin kuat ya, iman seseorang kepada Allah Azza wa Jal, semakin kuat takut dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu-satunya amalan ya, yang satu-satunya takut yang jika kita lakukan malah kita dekat sama Allah, yaitu al-khauf ini. Ya, maksudnya gini, kita takut kepada sesuatu pasti kita menjauh, benar tak? Antum takut sama api, nyawa apa neket? Takut sama ulo, nyawa apa neket? Ya neket buyang cetuknya. Ya takut sama harimau, lari. Tapi takut sama Allah bukan lari, tapi mendekat. Paham? Satu-satunya ya takut yang buat kita itu mendekat, bukan menjauh. Ya, malah Allah bilang fafirru, larilah menuju. Bukan larilah dari Allah, tapi fafirru ilallah. Larilah menuju Allah. Takut dengan Allah memunculkan ibadah. Takut dengan Allah memunculkan apa? Rasa ta'zim, pengagungan. Walaupun ya Allah Subhanahu wa Ta'ala tak dia lihat. Ya walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala tak ada wujudnya di hadapan dia, tak nampak di hadapan dia, tapi dia ada rasa ta'zim, takut kepada Allah Azza wa Jal. Dengan itu dia menambah ibadahnya. Dengan itu dia semakin rajin, semakin semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini takut yang disebut takut ibadah. Dan ini diperuntukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takut ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dia pemilik manfaat, pemilik mudarat. Ini ya tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah, hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini takut